Kasus ini berawal dari laporan polisi yang dibuat pada 19 April 2023. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik melakukan serangkaian penyidikan hingga akhirnya menetapkan Ninyoman Reja sebagai tersangka dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Situasi ini mengundang keprihatinan karena usia terdakwa yang sudah sangat lanjut. Nenek Ninyoman Reja tampak tertatih-tatih saat menghadiri persidangan dan sulit berbicara dengan lancar karena faktor usia. Meskipun demikian, ia dinilai sangat kooperatif selama menjalani proses hukum. Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penegakan hukum sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepastian dan keadilan hukum, tapi juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dan sisi kemanusiaan. Mengenai dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu menggunakan pasal 263 ayat 1 yang berikut pasal 263 ayat 2, yaitu pasal ini pada pokoknya menerangkan tentang pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu. Itu ancaman pidananya itu 6 tahun penjara. Pasal yang berikutnya itu yaitu pasal 277 KUHP, yaitu tentang pemalsuan asal usul seseorang. Jadi pasal ini juga ancaman pidananya itu cukup berat, yaitu 6 tahun penjara. Jadi sangat bagaimana kita membayangkan ketika nenek yang berusia 93 tahun ini harus menjalankan pertanggungjawaban pidana di Pengadilan Negeri Denpasar dengan ancaman yang begitu besar. Sebagai penasihat hukum Nenek Ninyoman Reja, saya dan rekan-rekan saya sangat berharap bahwa hukum tidak hanya mengedepankan kepastian, keadilan, tapi pikirkan juga tentang bagaimana kemanfaatannya. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis lalu, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa dengan jeratan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat, serta pasal 277 KUHP tentang pemalsuan asal-usul seseorang. Kedua pasal ini masing-masing memiliki ancaman hukuman pidana hingga 6 tahun penjara. Sementara PN mengatakan perkara tersebut terkait pemalsuan surat. PN tidak bisa menolak perkara yang dilimpahkan. Ada 17 terdakwa yang dilaporkan oleh para korban, termasuk Nenek Ninyoman Reja. Terhadap perkara yang viral di mana seorang nenek-nenek yang diajukan ke persidangan, dapat kami sampaikan bahwa perkara tersebut adalah perkara mengenai pemalsuan surat, di mana terdakwa terdiri dari 17 orang. Salah satunya adalah Nenek Nyoman Reja tersebut. Pada persidangan hari Kamis yang lalu itu perkaranya adalah dakwaan. Nah, pengadilan sebagai lembaga pengadilan yang inklusif yang memperhatikan kepada kelompok rentan, kami mempunyai SOP bahwa kami menyediakan alat bantu, dalam hal ini kursi roda, tetapi pemanfaatannya tentu menunggu dari permintaan atau laporan dari pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini terdakwa seharusnya kejaksaan itu melakukan pemberitahuan bahwa ada terdakwa yang usia lanjut atau pendampingnya, penasihat hukumnya seharusnya bisa menyampaikan kepada kami sebelum sidang bahwa salah satu kliennya atau terdakwa dalam hal ini membutuhkan pendampingan atau bantuan alat
kursi roda. Nenek Reja menjadi salah satu terdakwa kasus dugaan pemalsuan silsilah yang berkaitan dengan tanah warisan. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.